على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratil kiram, para sesepuh, bapak, ibu jamaah Majelis Taklim Qalbun Salim, dan para pengurus yang insyaallah kita semua dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa dan ungkapan puji serta syukur kehadirat Allah merupakan kata yang paling tertinggi dan ungkapan yang paling terindah yang patut kita ucap di kesempatan malam yang penuh berkah ini, karena nikmat Allah melimpah. Berharap ungkapan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk hambanya yang mensyukuri nikmatnya, kemudian Allah ridha dan menambah lagi nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pun ketika kita membacanya dalam sholat dan di luar sholat, harapannya adalah semua ungkapan salawat tersebut akan terhantarkan secara sempurna kepada Nabi dan akan menjadi kendaraan yang mengantar kita untuk bisa bertemu dan meraih syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kajian gabungan kita bisa bertemu lagi, dan kemudian bersatunya kita Majelis Taklim Qalbun Salim, baik bapak ataupun ibu, akan menambahkan keberkahan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa yang hari ini nggak nulis status hari ibu? Nah, rata-rata nih pada nulis di Facebooknya, status WA, Instagram. Ini semua yang kenal di sini nih, yang saya save nomornya rata-rata hari ibu semua. Nah, bukan rasa iri tidak menyebutkan hari bapak. Ya. Orang yang menuliskan status itu ada yang rasa gembira, rasa syukur, bahkan ada yang sampai nyinyir yang nulis tulisan hari ibu pun ada. Ya, yang senang hari ibu ada. Yang nulis status ibu tuh nggak usah pakai distatusin, yang penting didoain dikasih duit gitu. Nah, kan gitu ya. Ada yang nulis, saya mah nggak pernah nulis hari ibu, selamat hari ibu, yang penting bakti kepada orang tua. Ada,
Dari yang mulai nulis rasa senang sampai nyinyir kepada yang nulis pun hari ini banyak. Gitu. Saya tidak ingin mempersoalkan yang nulis dan yang nyinyir, enggak. Tapi berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana Al-Quran menyikapi persoalan tersebut, itu yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Para ibu jamaah, ibu bapak yang saya hormati, rasanya memang tidak dikenal dalam kaidah Al-Quran itu hari ibu, rasanya nggak dikenal. Dan kemudian apakah Nabi juga memperingati? Enggak. Tetapi lantas apakah boleh kita melakukannya? Maka setahu saya lebih cenderung kepada ulama-ulama yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang punya nilai-nilai baik yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun hal itu baru, boleh untuk dilakukan. Asal tidak bertentangan dengan kaidah agama yang sudah baku. Yang tidak boleh itu menambahkan kaidah agama yang sudah baku, itu nggak boleh. Bapak ibu lagi seger subuh bangun, kayaknya kalau cuma 2 rakaat sholat subuh kurang, ditambahin 1 lagi jadi 3. Nah itu yang nggak boleh. Ya, bapak lagi lemesnya luar biasa ngantuk, sholat zuhur nggak bisa dikurangin 1, tetap 4. Nah itulah yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, tidak boleh dibuat yang baru. Tetapi kalau nilai-nilai kebaikan, rasanya kita akan lebih banyak sepakat dengan boleh segala sesuatu yang baru, asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai kaidah agama. Rasa cinta seorang anak kepada orang tua diceritakan dalam Al-Quran. Perintah agar anak bakti kepada orang tua. Pada saat yang sama, Al-Quran pun menceritakan bagaimana sayangnya orang tua kepada anak. Itu kan Quran, timbang. Ya, Al-Quran menceritakan bagaimana orang tua sayang dengan anak. Pada saat yang sama, Al-Quran pun memerintahkan agar anak dengan berbagai macam upayanya melakukan aneka bakti kepada orang tuanya. Kan imbang. Persoalan apa yang harus dilakukan terserah, yang penting wujud baktinya. Perintah orang tua sayang kepada anak ada dalam Al-Quran. Perintah agar anak bakti kepada orang tua pun diceritakan dalam Al-Quran. Nah, ibu bapak yang saya hormati, seorang ulama menyimpulkan ataupun meneliti ataupun pernah saya sampaikan, ketika dihitung oleh beliau lebih banyak mana ayat yang menceritakan tentang orang tua sayang kepada anak dibandingkan dengan Allah memerintahkan agar anak bakti kepada orang tua. Jawaban beliau, cerita orang tua sayang kepada anak lebih sedikit dibandingkan perintah anak untuk bakti kepada orang tuanya. Sedikit. Orang tua yang sayang banget sama anaknya diceritakan dalam Al-Quran cuma sedikit. Tidak lebih banyak dibandingkan dengan perintah agar anak bakti kepada orang tua. Maka kalimat kalau ibu sering, bapak sering baca Quran, kata wabil walidaini ihsanan itu nggak asing dalam Quran itu. Ya, di surat Al-Baqarah kita akan ketemu. Ya, di surat Al-Isra juga kita akan ketemu. Ada beberapa surat yang kita ketemu dengan wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua mula kalian berbuat ihsan. Banyak dalam Al-Quran dibandingkan kisah orang tua sayang kepada anak. Kenapa beda jumlahnya? Kenapa lebih banyak anak diperintahkan anak untuk sayang kepada atau bakti kepada orang tua dibandingkan dengan orang tua yang ceritanya sayang kepada anak? Maka ulama ini jawabnya gini, Quran tidak memberitahu kenapa Al-Quran tidak menceritakan banyak orang tua sayang ke anak. Dan kenapa pula Al-Quran memerintahkan lebih banyak anak bakti kepada orang tua? Al-Quran tidak memberikan alasannya. Nabi juga tidak ketemu kenapa kombinasinya berbeda. Tapi ulama ini bilang, kenapa lebih banyak anak diperintahkan bakti kepada orang tua dibanding orang tua sayang kepada anak? Jawaban beliau gini, karena kalau orang tua sayang ke anak, itu udah pasti, gitu ya, itu udah pasti. Dia naluri, jadi sendiri. Tapi kalau anak sayang ke orang tua, kalau nggak didorong, nggak dipaksa, nggak disuruh, belum tentu anak mau berkorban dan bakti kepada orang tua. Benar nggak? Hah? Benar ya? Kalau orang tua sayang ke anak, nggak usah ditanya, udah pasti jadi. Asal ada orang yang menikah terus kemudian dia punya anak, udah pasti dia sayang kepada anaknya. Itu naluri ya, jangan
Ayam anaknya 12. Terus kemudian hujan kan? Tempat teduh nggak ada. Si induk ayam akan turun badannya. Terus kemudian si anak yang 12 masuk semua ke bulu-bulunya. Sementara si induk kehujanan diem aja. Pernah lihat gak ayam begitu? Ayam begitu loh. Kenapa? Insting dan naluri orang tua ke anak gitu. Saya basah nggak apa-apa, yang penting anak kering. Begitu. Kita juga begitu. Ya. Kalau meskipun kita lapar, asal yang penting anak kenyang, gitu kan? Kita orang tua gitu. Ya, saya kalau udah pulang nih model kayak gini lapar pulang. Saya pikir anak saya udah tidur, saya beli bakso aja. Itu makanya saya pesen Pak Jamir, anak saya nungguin sate nih. Gitu. Saya pulang nih, gitu. Saya pikir anak udah tidur, saya beli bakso. Begitu sampai di rumah dia masih nonton TV. Begitu ada tentengan, apa tuh Bang? Bakso. Mana? Di pasar. Beli satu Bang, satu. Minta dong sedikit aja. Begitu dia minta sedikit nih, kita gimana? Udah tuh, bukain, penting, sedikit. Tuh ada aja. Apa nggak makan? Enggak, kenyang. Kenyang lah. Padahal udah bunyi lagi, gitu kan? Dia bilang kenyang. Dan diemin sambil dia makan, kita mungkin nonton TV. Mata sih ngiri ke meja, mudah-mudahan nggak habis, kan gitu. Ya, habis ternyata. Mie-nya diembat, baksonya hilang. Tinggal rumahnya udah kenyang, tepuk-tepuk perut dimasuk ke kamar. Udah ada kerupuk nih. Udah ada kerupuk. Akhirnya tuh bakso cuma pakai kerupuk aja. Biar dia kenyang, kita lapar nggak apa-apa. Orang-orang kayak gitu. Semua orang tua kita kan begitu. Tanpa terkecuali, bukan sekedar ibu, bapak juga gitu. Ya jangan dipikir bahwa yang punya kasih sayang dan pengorbanan itu cuma ibu. Enggak, bapak juga gitu. Saya tidak ingin menyalahkan hari ibu. Enggak, biasa silakan bikin aja. Bagi saya bertentangan nggak sih dengan agama Islam? Nggak bertentangan. Bahkan ada ulama yang bilang kalau bisa setiap hari ada hari ibu, kalau bisa sih. Karena begitu hebat dan besar jasa orang tua, kalau bisa tiap hari ibu, gitu. Kalau bisa, untuk menunjukkan betapa dia hebat, betapa dia agung. Tapi bukan berarti yang agung dalam agama Islam cuma ibu, enggak. Boleh jadi ini kesalahpahaman dari pemahaman kita terhadap sebuah teks hadis. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Terus kemudian dia bilang, ya Rasul, kepada siapa aku harus bakti? Maka Nabi jawabnya apa? Ibumu. Terus kepada siapa lagi ya Rasul aku harus bakti? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Terus setelah itu siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Nah akhirnya disimpulkan dari hadis ini 3 kali disebut ibu, sekali disebut bapak. Kalau gitu kedudukan ibu lebih mulia dibandingkan dengan bapak. Begitu kesimpulan kita. Kalau mungkin kita tidak mempelajari sedikit sejarah, kesimpulan tersebut bisa jadi dibenarkan. Tapi kalau mau pelajari sejarah, salah model begini. Ibu disebut 3 kali bukan berarti ibu lebih hebat dari bapak. Sebab nggak mungkin ada anak kalau nggak ada ibu sama bapak. Kan nggak ada. Ya. Nabi Isa Pak nggak ada bapaknya. Nabi Isa. Kalau yang sekarang sih nggak ada bapaknya. Bapaknya kabur, bukan Nabi Isa. Ya, gitu. Nah pasti ada bapaknya. Nggak mungkin nggak ada bapaknya. Manusia kok. Gitu kan? Nah kalau gitu ibu lebih hebat dibandingkan dengan bapak. Sampai ada qasidah ngangkat ibu lebih hebat dari bapak 3 kali. Gitu, ibu lebih hebat, ibu lebih hebat, ibu lebih hebat. Baru kemudian bapak disebutkan sekali. Ibu lebih hebat. Enggak. Kalau dulu saya kaji tafsir, saya bilang enggak begitu. Kenapa sang pemuda ini bilang ibumu ini? Kata dia. Pada masa tersebut wanita itu sangat dilecehkan kehidupannya. Ya. Pada masa Nabi Muhammad dan sebelumnya wanita ini nggak dianggap nih. Itu perempuan, asal perempuan tuh. Pada masa dulu sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad, perempuan itu tidak dihargai kehidupannya. Bukankah populer cerita bahwa kalau seandainya ada sepasang suami istri menikah, kemudian lahirlah seorang anak, anaknya perempuan, terus sikap bapak gimana? Apa dia senang? Enggak. Kalau kita sekarang lahir mau laki mau perempuan senang, tapi kalau dulu begitu dilahirkan jenis kelaminnya perempuan, udah nggak ada rombongan muka senang gitu. Kenapa? Jadi beban. Bahkan cerita tidak mungkin bisa dipungkiri betapa pada saat tersebut seorang bapak tega
membawa sang anak ke padang pasir kemudian dikubur hidup-hidup. Anak perempuannya, dia lahir sebagai lahir perempuan, bapaknya nggak suka kepada kehadirannya. Itu kan? Di mana dia dihormatinya? Jadi anak yang sekarang ini ditimang-timang, tapi begitu dia lahir, dilihat perempuan nggak begitu suka. Beban. Kalau terjadi peperangan, dia hanya menjadi beban. Begitu kondisinya. Walaupun nggak semua, tapi kenyataannya ada yang model begitu. Mungkin nanti kali kalau dia punya suami, suaminya bakal menghormati. Kalau bapaknya nggak menghormati, kemungkinan suaminya nikahlah dia dewasa, usia 12-13 tahun dia bersuami. Apa lantas dengan suaminya dia dihargai? Enggak. Gimana tidak dihargai? Waktu itu orang menikah tanpa batas. Waktu itu orang menikah tanpa batas. Sampai Quran menegur, jangan kamu kawini hanya sekedar dijadikan sebagai gundik-gundik gitu. Sampai ditegur gitu. Kenapa? Karena seorang laki-laki menikahi perempuan itu hanya sekedar menjadi pelampiasan seksual. Selesai. Itu makanya nikah tanpa batas. Mungkin saya pernah cerita Abu Lahab. Abu Lahab itu kan seorang laki-laki yang konon kalau lihat dari sejarahnya istrinya lebih dari 100. Abu Lahab, jangan wow, alhamdulillah. Biarin aja Abu Lahab ini bukan lakinya ibu. Jadi kan gak usah pakai wow, gitu kan. Nah dia lebih dari 100 Abu Lahab. Waktu pertama kali saya ngaji Abu Lahab istrinya lebih dari 100, saya dalam hati begitu kayak jelasin lebih dari 100, dalam hati saya, pantas saja orang yang juga lahap, gitu. Ya namanya juga lahap, istrinya 100, habis sudah, gitu. Nah itu mungkin tercengang istrinya lebih dari 100. Akhirnya seorang jamaah saya pernah tinggal di Cina. Terus ketika saya ngobrol dengan beliau untuk menjelaskan ayat ini, Abu Lahab punya istri 100, kamu lahir padahal wow, tapi dia cuma senyum. Terus saya tanya, namanya Ibu Benyamin Mampu Ilaga. Kenapa Bu, Ibu kan cuma senyum? Pak Ustadz, kalau istrinya 100 itu belum seberapa. Belum seberapa. Memang ada lagi Bu, Raja Cina Pak. Saya kan tinggal di Cina. Raja Cina, istrinya itu atau selirnya 1000. 1000. Kalau Ibu ngomong, waktu itu saya bilang ke Ibu Ben itu, kapan pakai celananya tuh Bu Ben? Saya tanya dia itu. Ya, 1000 kalau Ibu baru wow. Saya tanya kapan pakai celananya tuh orang, gitu kan. 1000 kalau 100 masih biasa-biasa aja. Dia 1000 gitu. Jadi kalau gitu coba kalau sudah selir ataupun istri 1000 atau minimal 100, apakah perempuan itu dihargai oleh suami? Enggak. Itu wujud perempuan tidak dihargai karena dia menikah banyak, lebih dari 100. Kalau 100 istrinya setahun 360. Ketemu sama laki berapa kali coba? Hah? Berapa bulan sekali? Itu juga kalau masih hidup. Ya kan gitu. Kapan ngobrolnya coba? Bahkan bisa jadi namanya aja susah diingat. Bisa jadi. Jangan-jangan istri 100 itu cuma dinomorin doang, gak dinamain. Nomor 3 masuk. Nah kenapa udah ngapal giliran siapa sekarang gitu? Karena banyak istri itu. Kalau gitu pada masa tersebut perempuan gak dihargai. Gak dihargai. Ibu baca lagi Bani Israel. Kemarin kita cerita di pengajian. Bani Israel kemudian perempuannya haid. Terus begitu haid, maka Bani Israel atau orang-orang dulu membuatkan sebuah kamar khusus bagi perempuan dalam kondisi haid. Gimana? Masuk kamar. Selama haid itu mereka kurung, kunci dari luar, makan dikasih, minum dikasih dari luar, nggak boleh keluar sama sekali. Alasannya apa? Mereka sedang terkena iblis. Tutup. Makanya sampai ada yas'alunaka 'anil mahid dalam Al-Quran. Mereka tanya tentang haid. Bukan mereka nggak tahu haid itu apa. Haid itu tahu ada darah yang keluar dari rahim. Tahu. Tapi mereka tanya tentang haid, bagaimana perilaku kita terhadap perempuan yang haid ini. Kalau zaman dulu dikurung, sekarang kita apa? Maka Al-Quran bilang, jauhi wanita pada saat itu sebab perempuan sedang dalam kondisi haid itu hormonnya sedang terganggu. Dia nggak stabil. Boleh jadi dia nggak nyaman, marah-marah, badannya panas. Ya kan itu nggak nyaman untuk perempuan.
Udah marah-marah, badannya panas, nggak karu-karuan, itu kan perempuan yang dideketin juga segen. Itu perempuan itu. Kalau dia bilang, oh saya tahu banget begitu. Ya kan istri saya perempuan, perabotannya sama. Ya kan gitu. Kalau saya kawin sama Rudi itu, saya nggak tahu. Ya gitu. Ya gitu. Karena perempuan saya tahu kalau saya nggak nyaman. Maka Quran bilang jauhi dia sedang tidak nyaman. Jangan dikurung. Kenapa pada penalasan tersebut perempuan dikurung, dikunci, tidak dihargai. Bahkan di India, kalau seandainya seorang suami meninggal dunia, maka sang istri harus dibakar hidup-hidup untuk menyusul suaminya. Tewas seketika, gitu. Suaminya meninggal dunia, istrinya mati hari itu. Nah, bakar, dia harus ikut dengan suaminya. Gimana coba seorang perempuan itu? Jadi anak dikubur hidup-hidup, jadi istri dinikahi tanpa batas, tidak pernah mungkin cerita, bicara. Sebagaimana mungkin banyak di antara ibu semua dengan suami mungkin ngobrol, jalan segala macam zaman dulu. Gimana mau ngobrolnya? Gimana mau jalannya? Banyak istrinya. Kalau gitu nggak dihargai. Mungkin nanti kalau dia jadi orang tua kali, kalau seandainya nikah dengan laki-laki kemudian dia hamil, dia punya anak, mungkin dihargai oleh orang tuanya. Mana ada? Al-Quran lagi-lagi menceritakan bagaimana bobroknya budaya dulu itu. Maka saat itu kalau seandainya ada seorang laki-laki meninggal dunia mewariskan beberapa orang istri, maka istri akan diwariskan kepada anak-anak. Jadi istri jadi warisan. Suami meninggal, siapa-siapa aja nunggu. Saya kira-kira buat anak saya pertama, apa anak saya kedua, diwariskan. Jadi barang warisan. Kalau sudah jadi barang warisan, maka anak boleh saja menggauli ibunya layaknya menggauli istrinya. Itu surat An-Nisa ceritain, jangan kamu kawini wanita-wanita yang sudah dikawini oleh bapak-bapakmu kecuali bunuh perbuatan keji itu. Masa sih ada rasa? Kalau mungkin kita dengan lawan jenis yang lain ada rasa lah. Tapi kalau dengan anak, dengan orang tua, rasanya rasa tersebut nggak mungkin muncul. Hanya orang-orang yang berperilaku bejat boleh jadi yang punya rasa seksual. Lagi-lagi kalau kepada orang lain mungkin bisa, tapi kalau kepada orang tua rasanya susah. Gitu. Maka anak pun akan mengawini ibunya. Di mana letak perempuan pada saat itu? Nggak ada perempuannya kan? Maka akhirnya supaya wanita dihormat gimana? Ibumu. Begitu ada yang nanya, ya Rasul kepada siapa aku harus berbakti? Ibumu. Kepada siapa ya Rasul? Ibumu. Kepada siapa ya Rasul? Ibumu. Baru kemudian bapakmu. Bukan berarti ibu lebih hebat dari bapak. Enggak. Tapi untuk mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan pada saat itu, Nabi mengawali dari seorang anak menyebutkannya sampai 3 kali agar terangkatlah derajat perempuan tersebut. Lagi-lagi ungkapan saya hari ini bukan berarti protes terhadap hari ibu. Enggak. Hanya sekedar menempatkan proporsional di mana sih kaidah agama bercerita tentang orang tua ini. Memang ada kehormatan orang tua bernama ibu, tapi dia tidak lebih hebat dibandingkan dengan bapak. Ya. Sehingga sewajarnya lah kita menampilkan foto dan kebersamaan dengan bapak selain dengan ibu. Wajarlah kita mengungkapkan, mungkin boleh jadi kita bikin hari bapak dengan hari ibu, atau mungkin bisa jadi hari kedua orang tua, bahkan tiap hari. Sebab Quran bilangnya wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua pula kalian berbuat ihsan. Saya kaji dulu gramatika bahasa namanya. Gramatika bahasa itu dalam kaidah hukum, dalam kaidah bahasa Arab namanya nahwu shorof. Waktu belajar bismillah ada huruf ba namanya huruf jar. Huruf ba itu menandakan ilsok. Ilsok itu artinya lengket banget, nempel, lem gitu. Maka bismillah dengan menyebut nama Allah. Ba-nya huruf jar itu kata ulama ilsok, artinya manusia dengan Allah itu nempel. Bismillah dengan menyebut nama Allah karena ada huruf ba. Maka manusia tidak akan pernah bisa lepas dari Tuhan. Kenapa? Banyak nempel. Manusia gak akan pernah bisa dilepaskan dari Tuhan. Kemanapun dia pergi dan melakukan aneka aktivitas, maka aktivitas dan kepergian manusia tidak pernah lepas dari Tuhan. Tuh bismillah itu gitu, nempel. Kita dengan Tuhan itu nempel. Mau apa aja. Makanya makan bismillah, minum bismillah, pergi bismillah,
Apa aja pakai bismillah. Kenapa kegiatan manusia tidak pernah dilepaskan dari Tuhan? Yang kedua yang pakai bil lagi orang tua. Kalau tadi bismillah, yang kedua bil walidain, wa bil walidain, dan kepada kedua orang tua. Kalau gitu yang nempel satu lagi dalam bacaan Al-Quran orang tua. Makanya kita nggak akan pernah bisa lepas dari orang tua nggak akan pernah bisa lepas dari anak. Itu orang tua. Ya, orang tua nggak mungkin lepas dari anak nggak mungkin lepas dari orang tua, nggak mungkin. Mau kepada bapak mau kepada ibu kita butuh. Nggak mungkin anak bisa lepas dari orang tua. Hanya anak yang tidak punya moral yang melepaskan diri dari orang tua. Hanya orang tua yang boleh jadi punya kelainan jiwa yang bisa tinggalkan anaknya. Kenapa? Karena pada dasarnya orang tua dengan anak nggak mungkin dilepasin. Apalagi kalau udah jadi orang tua. Atau mungkin saya sebutnya sepuh. Oh, itu dengan orang tua sama. Orang tua sama anak-anak sama orang tua mirip anak kecil lagi udah. Kalau ibu punya bayi, ya, kalau punya bayi nih, kalau udah lupa punya bayi bikin lagi aja deh. Ya, rasanya lagi punya bayi nih. Itu kan bayi nggak bisa dilepas sama orang tuanya. Ya, digendong orang dia nangis, tapi begitu dipeluk orang tuanya dia diem. Si anak, si bayi nggak mungkin lepas dari orang tuanya. Maka kondisi orang tua kita pada saat dia tua mirip pada saat kita bayi dengan orang tua. Orang tua mau lepas kalau udah tua dengan anak. Makanya kalau kita nggak bisa ngasih makan, ngasih enak dengan orang tua, minimal datang, ya, minimal ngajak ngobrol. Karena bisa jadi orang tua kita itu duit udah nggak butuh. Orang tua bisa jadi duit udah nggak butuh. Nggaknya udah nggak bisa kepake, badan udah sakit, pergi udah gak jauh. Ya. Ada orang tua kita nih, perginya udah gak jauh. Jalan sebentar, paling-paling keluar, sebentar jemur, balik lagi di kendaraan. Kemana dia pergi? Ya. Uang dia nggak begitu butuh. Makanan dia juga nggak banyak. Orang tua rata-rata makannya udah sedikit. Dia udah berarti kalau itu. Apa makannya banyak? Enggak, udah sedikit. Kenapa? Banyak pantangan. Dikasih nasi putih kebanyakan dia bilang gula lagi tinggi. Ya kan? Nah, dikasihin deh dibawa tunjang. Dia bilang kolesterol yang beginian lo bawa, kolesterol lagi tinggi gitu kan. Dibawain sambal padang bencret yang model begini mah, coba apalagi yang kita mau bawa. Ya, makan nasi udah nggak banyak, makan yang enak udah nggak bisa. Padahal bisa jadi duit anak banyak. Ketika duit anak banyak, orang tua sudah tua, nggak begitu laku duit kita tuh. Nampak? Dibawa jalan jauh aja ibu yang punya mobil bagus, sama orang tua jauh. Ngeluh dia. Rupanya mobil bagus kita ini nggak mobilan asam urat bagi dia tuh, pegel gitu. Kita ngeliatnya kesian, mana di mobil balsemin lagi, di balsemin lagi. Tuh mobil bau balsam akhirnya. Nggak kuat jauh udah, pulang minta lagi. Banyak uang kita tapi tidak sanggup memberikan kebahagiaan kepada mereka. Ya kan? Gitu. Rumah kita bangun tinggi, apa manfaat bagi dia? Enggak. Ya banyak punya rumah tinggi, bawa orang tua. Paling cuma lantai satu doang, ya. Begitu rumah tangga tinggi banget, bikin rumah tinggi banget sebanyak tangganya, gitu. Mah di atas enak tuh, view-nya kelihatan semua Jakarta nih. Borong kan lantai satu aja nggak kuat, lantai 3 gitu. Kita bilang di view-nya bagus, nggak naik dia kecuali pakai lift, gitu. Ya bukankah sulit rumah yang kita buat bagus, dia tidak nikmati. Padahal boleh jadi rumah bagus kita hasil doa dia tiap hari, duduk, sholat duha, gitu. Cuman pengen anaknya lebih baik daripada dia. Sekarang kita udah lebih baik daripada dia. Tapi apakah dia menikmati? Belum tentu. Ya, gitu. Jadi saya dengan momen ini ingin menyampaikan pesan gitu ya. Bukan lagi nggak ngiri. Enggak kemudian ngenyek orang yang bikin status, enggak gitu, tetapi mengembalikan porsinya bagaimana orang tua dalam Al-Quran diceritakan sedikit sayang kepada anak disebabkan karena naluri orang tua udah pasti sayang kan, apa aja dibelain ya.
Ini kalau udah bulan Juni, cincin pada keluar tuh sama kalung. Nah, anak masuk sekolah, mau daftar, pegadaian penuh. Ya, kenapa saya tahu orang mau saya depannya pegadaian? Kalau bulan Juni ramai tuh antri gitu. Kenapa? Anak mau sekolah. Apa anaknya tahu kalung ibunya keluar? Apa anak tahu cincin ibunya keluar? Yang penting mereka sekolah. Bukankah begitu orang tua kita? Apapun akan dibuat, bahkan kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala. Jangan bilang itu ibu. Bapak juga kayak gitu. Cuman bapak nggak banyak ngomong dan nggak banyak sedihnya. Orang kalau dibilang sedih, sedih. Kalau dibilang nangis, nangis. Tapi dia sanggup membendung air matanya di hadapan anak. Dia kelihatan lebih tegar dibanding dengan ibu. Jadi sekali lagi saya ingin mengulang, bukan berarti saya cemburu dengan hari ibu, bukan. Tapi menempatkan proporsional bahwa bapak pun sekelas dengan ibu, bapak pun sama dengan ibu. Andai tidak ada bapak yang keluar pagi pulang sore hari, maka rasanya sulit kita hidup seperti saat ini. Andai bukan karena jasa bapak dengan ibu, rasanya kita nggak menikmati indah dan nikmatnya dunia ini saat ini. Begitu. Ya, sehingga Al-Quran memerintahkan kepada anak sebagaimana yang saya sampaikan di awal, wabil walidaini ihsanan, kepada kedua orang tua kalianlah berbuat ihsan. Terjemah di Quran pasti Bapak Ibu akan lihat berbuat baiklah kepada orang tua itu. Tetapi waktu saya ngaji tafsir dulu, bukan gitu maknanya ihsan itu. Bukan berbuat baik kepada orang tua, tetapi perlakukan orang tuamu jauh lebih baik dibandingkan dengan perlakuan orang tuamu kepada kamu. Ihsan itu perlakukan orang tuamu lebih baik dibandingkan dengan perlakuan kamu kepada dia. Itu namanya ihsan. Kita dulu waktu kecil pasti digendong. Sebentar atau lama pasti digendong. Cuman yang jelas lebih lama ibu gendong anak dibanding bapak gendong anak. Benar nggak? Yakin nggak? Kenapa ibu lebih lama gendong anak dibanding bapak gendong anak? Katanya kalau ibu tuh gendong anak pakai perasaan, kalau bapak pakai tenaga. Beda, makanya karena pakai tenaga cepat pegel gendongnya. Tapi kalau ibu karena punya rasa sayang, dia gendong bawa kemana aja, nggak merasa berat. Bahkan ibu lebih jauh menggendong anak lebih dulu dibanding bapak. Waktu dia hamil dibawa-bawa aja tuh. Makanya hamil itu kan bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Hamlun. Masuk ke Indonesia jadi hamil. Hamlun itu dalam bahasa Arab membawa, tidak melepaskannya. Jadi ketika orang hamil itu dibawa aja kemana aja, mandi, tidur. Itu terus biar makin gede, nggak ada rasa bagi ibu pengen dicopot sebentar kan? 8 bulan udah ngap banget terus kemudian taruh sedikit deh, bentar pengen tidur, enggak. Bawa aja kan? Udah 8 bulan miring ke kanan, pegel, miring ke kiri, capek, celentang, ngap, tengkurap, repot gitu. Tapi dibawa. Kalau gitu dia sudah lebih dulu membawa sang anak dibanding bapak. Maka ibu lebih kuat menggendong anak dibanding bapak. Tapi sekali lagi bukan berarti bapak tidak sayang kepada anak. Perlakukan orang tuamu lebih baik daripada perlakuan dia kepada kamu. Dulu kamu digendong, suatu masa kita bakal gendong dia. Ya. Dulu kita digendong dia. Nanti kalau orang tua panjang umur, kita gendong dia. Sama kan, orang tua kalau udah tua kan jadi kayak bayi, tidur aja, bangun aja udah susah. Kalau gitu mulai dibangunin anak, diangkat. Kalau itu pada saat mengangkat orang tua jauh lebih baik dibandingkan pada saat dia mengangkat kita. Kenapa harus lebih baik? Karena waktu kita diangkat dulu dari orang tua, kita senyum, ketawa, itu diangkat. Tapi waktu orang tua kita ngangkat, dia ngomel-ngomel biasanya. Ya, pas begitu dong, pelan-pelan apa sih? Kenceng-kenceng banget sih, dilepas lagi dia jatuh. Ya makanya orang tuh udah nenek-nenek ngomel aja, diangkat salah, gak diangkat salah, gitu kan? Kalau bukan karena kesabaran, bukankah kita sedih angkat orang ini? Kalau gitu, supaya kita bisa angkat dia gimana pesannya? Maka perlakukan orang tua kamu lebih baik dari perlakuan dia kepada kamu. Dia ngangkat saya dulu, saya senang. Dia ngangkat kayak saya angkat sekarang, dia boleh jadi marah, tapi saya diam. Biarin aja memang orang tua begitu. Tutup kuping, tutup
rasa. Sebab kalau kita pakai kuping, pakai rasa, kita bisa marah dengan orang tua. Dong, dulu kotoran kita dibersihin orang tua nggak jijik. Dulu kan waktu ibu nih nyebokin anak, ada nggak yang pakai masker? Itu begitu anaknya pup, ada nggak ada. Bahkan kadang-kadang dia pup waktu ibu lagi makan, jalan, makanya ditaruh, dibersihin, karena kesian, pasti lengket, pasti nggak kena, bersihin, nggak geli. Tapi suatu masa ketika orang tua kita tua, kita membersihkan kotorannya, masker lapis 2 dengan rasa jijik ngambil, bukan kayak gitu. Maka kan itu perlakukan orang tuamu jauh lebih baik daripada perlakuan dia kepada kamu. Pasti ngulang kalau orang tua kita panjang. Dan itu bukan petaka begitu, keramat. Masih punya orang tua senang banget gitu. Saya selesai urus orang tua di usia saya di tahun 2013, apa nggak ada ya. Kemudian di usia saya 47 tahun, ibu nggak ada. Bagi bapak ibu ada yang usianya lebih tua dibanding saya, tapi masih punya orang tua, beruntung banget ya. Jadi keramat. Saya nggak ngerasain gimana orang tua saya tua, enggak. Sebab mereka meninggal dunia masih relatif muda, usianya 60. Tapi bagi ibu di sini, saya tahu ada beberapa di antara ibu yang punya orang tua sampai masih berusia 70-80 tahun. Maka beruntung. Jadi keramat. Kalau ada mobil dan rumah yang saya bisa jual untuk mengembalikan nyawa orang tua, saya jual tuh mobil, saya jual tuh rumah, yang penting orang tua itu. Tapi sayangnya nggak ada yang jual nyawa. Ya. Sehingga cuman kangen datang ke kuburan. Selesai. Walaupun orang tua nggak di kuburan, cuman begitu, ngasih makan nggak mungkin, cerita juga udah. Bahkan kalau ada sesuatu yang kita dapatkan berdasarkan jerih payah dan kita bangga, kita nggak bisa cerita kepada orang tua untuk membanggakan, cukup dalam hati. Tapi kalau ibu sekarang punya sesuatu yang membanggakan, datang ke orang tua, betapa orang tua, alhamdulillah, yang benar kerjanya. Sekarang kita nggak bisa membanggakan hasil dari kita sendiri, bukan kan? Itu namanya keramat. Ya, mau bapak kek, mau ibu kek, gitu. Maka perlakukanlah mereka melebihi kebaikan yang mereka lakukan kepada kita semua. Nah, ibu jamaah, bapak jamaah yang saya hormati, tidak panjang saya mengurai pengajian malam hari ini, tapi saya ingin mengembalikan secara proporsional bagaimana sikap kita terhadap orang tua. Bukan karena saya iri dengan hari ibu. Saya juga punya orang tua kok, saya punya ibu. Tetapi Al-Quran jangan pernah membedakan antara ibu dengan bapak. Dia dua makhluk yang hebat. Kalau masih ada, beruntunglah siapa yang punya, karena tidak perlu ke kiai dan ulama kalau ingin berdoa. Cukup datang ke orang tua, minta dia angkat tangan kepada Allah, dia terkabulkan doanya dibandingkan sang kiai. Karena kiai atau ustaz orang tua pada saat berdoa. Ya. Jadi ini yang bisa saya sajikan, tidak hanya sekedar membuat statusnya. Saya tidak ingin menyalahkan dan tidak dihapus. Kebanggaan. Orang bermain media sosial sekarang itu sebuah kebutuhan. Bahkan saya menilai siapapun yang mengupload status, saya hanya berhusnuzon kepada orang itu. Dia lagi senang. Dia upload. Saya yakin orang itu tidak riak. Gitu perasaan saya. Dia lagi senang. Dan boleh nggak? Kalau saya boleh. Wong ada ayat Al-Quran yang hampir setiap saya sholat duha saya baca. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat sebuah kenikmatan, tampakkanlah, kasih tahu. Kalau itu saya hanya ingin berpikir orang yang menuliskan status adalah orang yang sedang bergembira. Kalau saya tidak bisa melike-nya, saya tidak akan mencela orang itu. Karena baiknya seseorang itu kalau belum bisa memuji, jangan mencela. Kalau belum bisa ngasih, jangan ngambil. Gitu. Kebaikan kita minimal begitu aja.
Kalau kita belum bisa muji dia, mulut kita berat puji orang itu tuh, jangan nyala dia. Kalau belum kita belum ngasih ke orang itu, jangan pernah ngambil apa yang dia punya. Itulah kebaikan seseorang. Sehingga kalau saya belum bisa memuji seseorang yang menampilkan postingan di Facebook, minimal saya ada dalam hati dia sedang bergembira. Maka saya komentar atau mungkin sekedar nilai rasa kegembiraan orang tersebut, tapi proporsional lah, bukan sekedar ibu yang kita banggakan, bapak pun demikian. Kedua orang tersebut merupakan makhluk Allah yang menjadi asisten untuk anak-anaknya. Keberkahan kita tergantung kepada ridhonya orang tua. Murkanya Allah pun tergantung kepada murkanya orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita wafat, kalau yang sudah wafat dalam kondisi ridho terhadap anak-anak. Dan kalau yang hidup, mudah-mudahan dia tetap dipanjangkan usia dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdi wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik. Nusni alaika khaira kullah nashkuruka wa la nakfuru nakhla'u wa natruku mimman yafjuru. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, puji dan syukur atas nikmat yang Engkau telah anugerahkan kepada kami. Engkau telah mencipta kami dari tidak ada menjadi ada. Engkau hamparkan nikmat di atas dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami tergolong hamba-hamba yang pandai mensyukur nikmat-Mu, sehingga Engkau ridho kepada kami dan menambahkan nikmat-Mu lagi kepada kami. Ya Allah, kami pun berharap pada saat kami membaca sholawat kepada Nabi, Engkau hantarkan secara sempurna kepada beliau. Kami ingin bertemu dengan beliau di akhirat kelak nanti, sebab kami tidak punya kesempatan menatapnya di dunia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Kau campakkan kami di hari kiamat untuk bisa bertemu dengan Nabi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur atas nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau ciptakan kami dengan cara menitipkan ke rahim orang tua kami. Ya Allah, sungguh tepat Engkau menitipkan kepada orang tua kami. Ibu kami orang hebat, ya Allah. Engkau titipkan kami dalam rahimnya 9 bulan. Dia membawa kami tidak pernah lelah dan tidak pernah mengeluh. Bahkan pada saat kaki mungil kami menendangnya, beliau mengusap-usap dengan kebanggaan, dengan mengharap kami hadir ke dunia dengan selamat dan sehat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat ibu kami melahirkan kami pertarungan antara hidup dan mati, tapi dia berusaha kuat agar kami bisa menikmati indahnya dunia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat itulah kami pertama kali kami disambut dengan senyumnya gembira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami dibanggakan pada saat pertama kali hadir di dunia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat kami kecil, kami kotor dimandikan, kami bodoh dipintarkan, kami cemas pun ditenteramkan. Bahkan asinya menjadi minuman kami pertama kali, menjadi darah bagi kami yang tidak pernah kami pisahkan dari orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jutaan kali air badan ini disiram dengan air hanya untuk agar kami nyaman dan bersih setiap hari. Jutaan kali mulut kami dibuka hanya untuk memberikan suapan demi suapan agar kami bisa menikmati rezeki yang beliau rasakan dan agar kami bisa besar nikmati dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh hebat ibu kami. Bapak kami pun tidak kalah hebat, ya Allah. Pagi-pagi sore hari mengais rezeki. Tidak pernah mereka mengeluh di hadapan kami. Hujan mereka jalan, panas pun diterjang, banjir pun dia jalan. Ketika mereka membawa hasil keringatnya dengan bangga memberikan kepada anak-anak yang kami kenyang, sementara
belum tentu mereka hilang laparnya. Mereka sanggup berbohong seumur hidup kepada kami hanya sekedar agar kami bisa nyaman dan menikmati makanan tanpa ada rasa malu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh hebat Bapak Ibu kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bahkan doanya melumpuhi kami dari lahir sampai dengan saat ini. Meskipun kami merasa sudah sukses, tapi doanya tidak pernah henti kepada kami, sukses lagi dan sukses lagi. Bahkan mereka tidak ada sujud untuk meminta agar kami lebih baik daripada mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami jujur, tapi bakti kami belum sepadan dengan perjuangan mereka. Ya Allah, pada saat kami kecil, kami meminta kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki untuk mewujudkan keinginan. Tapi ketika mereka tua, mereka meminta kepada kami selalu menangguhkannya besok, lusa, dan nanti lagi. Hanya sekedar kami ingin menikmati rezeki lebih dulu dibandingkan orang tua kami yang sudah mendoakan kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, betapa kami orang yang tidak pandai berterima kasih. Betapa kami tidak mensyukuri anugerah yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau penyesalan itu datang hari ini dan terlambat sudah karena orang tua kami sudah kembali ke rahmat-Mu, kami memohon kepada ampuni segala dosa dan kesalahan mereka selama hidup di dunia. Jadikan alam barzakh yang menjadi seperti taman surga. Jadikan amal baik kami menjadi pahala yang mengalir bagimu. Meskipun kami tidak mendapatkan dan hanyalah kami ridho Kau berikan seluruhnya kepada mereka. Sebab kami tidak sanggup lagi untuk memberikan sesuatu selain doa kepada mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kedua orang tua. Kami juga memohon kepada-Mu ya Allah, andai orang tua kami masih hidup, kami meminta kepada-Mu, panjangkan usianya dalam keberkahan, panjangkan usianya dalam keberkahan, panjangkan usianya dalam keberkahan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan wafatkan kami mereka kecuali kalau mereka sudah ridho kepada kami, dan kami tetap mengharap agar Kau memanjangkan usianya. Kami siap untuk menanggung segala, karena rasanya tidak mungkin orang tua kami tergantikan dengan Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepada-Mu di malam hari ini karena tersentak betapa ayat-Mu menampar kami karena dari kiri, betapa ayat-Mu menginjak-injak kami untuk sadar, untuk memahami betapa orang tua kami adalah orang tua yang hebat. Ya Allah, kami berkata kasar seperti ini disebabkan kami menyadari kelalaian kami terhadap orang tua kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, masih banyak doa yang kami ingin berikan kepada orang tua, tapi lisan kami tak sanggup untuk bisa mengutarakannya. Tapi kami yakin Engkau Maha tahu apa yang ada di hati kami. Kami yakin Engkau Maha mendengar cerita hati kami. Kami yakin Engkau mengabulkan segala hal dan kami yakin Engkau memeluk kami dan mereka dengan rahmat dan kasih sayang, karena Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami memohon ampun kepada-Mu dan untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian hari ini. Mohon maaf atas kekeliruan kekurangannya. Wassalamualaikum.